tidak diawasi, maka kalau kita pakai adagiumnya Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kalau kekuasaan itu nggak diawasi, itu bisa menghadirkan penyalahgunaan yang absolut. Nah, karena itu kami belum melaporkan ini pada hari ini terkait dengan pengawasan transfer dana pusat ke daerah, karena emang ini baru kita lakukan pada periode kami sekarang ini. Selanjutnya terkait dengan fokus 2025, tadi kami katakan satu, kami akan fokus pertama kali ini revisi Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20-2023. Fokus pertama adalah ingin membangun sistem merit yang merata secara nasional. Mungkin akan kita mulai dari eselon 2 ke atas. Itu semua akan menjadi ASN pusat. Agar kemudian kepala dinas, sekda, dan seterusnya itu bisa dirotasi dengan cukup baik secara nasional. Orang jangan berkarir dari awal jadi CPNS di kabupaten, pensiun di kabupaten itu, padahal kualitasnya luar biasa. Dia sudah S2, S3, dapat beasiswa ke luar negeri, pulang ke kampung lagi, kapasitasnya kemudian menjadi menurun karena harus pulang ke kampungnya. Kita kasih kesempatan orang-orang baik ini untuk punya rotasi secara nasional. Polisi, tentara, jaksa itu bisa rotasi nasional, maka ASN juga kita harapkan punya kemampuan itu. Bagaimana mekanismenya nanti kita akan bicarakan di revisi undang-undang. Yang kedua, kita ingin agar netralitas ASN lebih baik. Maka itu kemudian residu-residu pilkada kemarin yang membuat ASN kita tidak netral, itu kita coba untuk dibenahi di undang-undang ASN. Fokus yang kedua adalah sektor pertanahan. Kita ingin menegakkan hukum pertanahan pada satu pihak yang saya katakan, kemudian pendapatan negara bisa kita genjot. Kalau perlu, kita buka saja 3 juta hektar itu di mana lokusnya, siapa yang nanam, badan usahanya, kan kita tahu nih badan usahanya pasti tahu kita. Karena tadi modusnya yang Pak Bahtra bilang, dapat 1.000, nanam 4.000, jadi 3.000-nya ilegal. Ini badan hukumnya milik siapa? Udah berapa lama? Kita buka saja kepada publik. Persis seperti kita ingin menghadirkan tax amnesty. Kalau tax amnesty itu daftar orang yang ingkar bayar pajak dibuka. Tapi kemudian bukan untuk melanjangi, untuk dikasih kesempatan taubat. Bayar pajak dengan baik. Sama dengan land amnesty ke depan. Kita buka saja daftarnya, kita kasih kesempatan mereka untuk kemudian segera mendaftarkan tanah-tanah ilegalnya kepada negara. Dengan itu kita berharap kemudian Komisi 2 bisa turut serta menyelesaikan persoalan pelik yang selama ini ada di Republik kita tercinta ini. Yang terakhir terkait dengan konflik agraria yang bisa diselesaikan rata-rata kalau rakyat berhadapan dengan swasta. Tapi rakyat berhadapan dengan negara, dalam hal ini BUMN, itu kurang bisa. Nanti ini Mas Bimo kita kasih tugas khusus saja ini nanti menyelesaikan, karena mantan pimpinan Komisi BUMN 10 tahun di Komisi 6, ini mungkin ditugaskan Ibu Ketua Umumnya ke Komisi 2 untuk menyelesaikan hal ini. Malu juga kita, negara mau menegakkan hukum, sementara bagian dari negara sendiri yang nggak taat hukum. Saya kira kalau periode lalu ada panja terkait dengan evaluasi HGB, HGU, dan HPL, kita nanti hidupkan lagi Januari. Panja ini salah satunya kita minta izin ke pimpinan DPR nanti memanggil Menteri BUMN lah, dan beberapa direksi BUMN yang selama ini kita sinyalir tanah-tanahnya bermasalah dengan rakyat. BUMN di sektor perkebunan misalnya, BUMN di sektor kehutanan, ya. Kemudian BUMN yang banyak menggunakan lahan, yang kemudian mudah sekali kemudian tersulut sengketa dengan masyarakat, kita akan panggil. Isunya bukan hanya HGU sebetulnya, tapi juga ada HGB. HGB itu apa? BUMN punya pelabuhan di atas tanah yang diklaim milik masyarakat. BUMN punya pabrik, ternyata dulu di situ ada tanah masyarakat yang nggak selesai, tapi pabriknya dibangun. BUMN punya bangunan, ternyata juga bermasalah. Dan yang terakhir ini, saya dapat data terakhir dari Pak Bahtra, bukan hanya BUMN, kementerian lembaga pun punya modus yang serupa. Ada tanah, satu bidang tanah, milik perorangan atau swasta, di sampingnya punya kementerian tertentu, karena kementerian malas ngukurnya pada saat pendaftaran aset ke Kementerian Keuangan,
tanah milik perorangan diklaim menjadi milik, padahal nggak ada bukti, baik sertifikat dan lain-lain. Dan Kementerian Keuangan tanpa cek memasukkan ke daftar aset negara. Nah, sekarang orang ini, begitu dia mau jual, dia dapat persoalan karena pihak ketiga nggak mau membeli karena ternyata juga terdaftar di kementerian lembaga yang memasukkan ke keuangan, ke Kementerian Keuangan. Nah, hal-hal begini saya kira terkait dengan administrasi negara, administrasi pertanahan kita yang harus kita benahi ke depan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak kita cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Selamat tahun baru, selamat berlibur semua. Semoga Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.